Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih ya untuk Anda yang terus menunggu kehadiran kami. Insya Allah hadir setiap pagi jam 5 sambil mungkin Anda persiapan menuju ke tempat tujuan, ke tempat sekolah ataupun ke tempat pekerjaan. Semoga tidak ada yang tertinggal. Termasuk mungkin beberapa di antara Anda baru pulang dari kajian majelis begitu ya. Selalu fokus dalam perjalanan, semoga dilancarkan sampai tujuan. Sambil mendengarkan, sambil menemani Anda beraktivitas, pagi hari ini kita kembali bertemu dengan Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih sudah kembali menyempatkan beberapa hari ini Alhamdulillah. ini ya ke studio Suara Surabaya gitu ya. Nikmat begitu. Harapannya juga kita selalu dijauhkan dari murkanya Allah gitu ya Ustadz. Amin, ya. betul. Agak serem-serem sedep gitu Ustadz pagi-pagi ngomong soal murka ya Ustadz ya. Tapi kadang kan kita juga bertanya ya, memang murka ini sesuatu yang dilarang, tapi murka yang seperti apa sih Ustadz? Dan kenapa Allah itu murka pada orang-orang terutama yang mereka ini tidak berkomitmen begitu? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kawan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyayangi pada kita. Betul, Masya Allah. Setiap apa dalam hidup kita dituntun oleh Allah taala. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga rahmat salam tetap terhatur pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita menyayangi, merindungi, mencintainya. Semoga nanti ketemu dengan syafaat beliau. Kawan, iya Mbak Ayu, subuh-subuh begini bicara tentang murka Allah. Betul. Ya Allah ya Rahman. Jadi Allah, ya begini Mbak Ayu, saya kira pagi-pagi ini seperti salah satu hadis Nabi itu mengatakan, di setiap pagi hari itu ada malaikat ya. 2 malaikat turun ke bumi, kemudian melihat kita semuanya. Siapa yang pelit? Saya balik dulu. Siapa yang loman, siapa yang murah hati, siapa yang suka memberi, siapa yang mau bersedekah, wis pokoknya golongan bagus itu tadi. Ya. Maka didoakan menjadi orang yang top di dunia dan di akhirat oleh malaikat itu loh. Malaikat itu cedek nanggone Gusti Allah. Iya. Mendoakan begitu. Malaikat yang satunya melihat. Plek. Kemudian siapa yang pelit, siapa yang bakhil, siapa yang pelit dan bakhil itu luas. Tidak menolong orang, tidak memberikan makan orang. Ya. Tidak memberikan beasiswa sementara dia kebanyakan uang. Segala macam lah. Maka malaikat yang kedua itu mendoakan, wis hancur ae wis uripmu iku begitu. Jadi malaikat itu yang mencerminkan mangkel begitu kira-kira ya. Ya jadi pagi-pagi kita mendengarkan cerita tentang 2 malaikat itu. Maka pagi ini pula kita bercerita tentang, berdiskusi, berdialog tentang murka Allah itu, agar kita tidak termasuk orang yang dimurkai. Nah, cuma judulnya ini kan Allah itu sangat murka kepada orang yang atau kepada pihak yang tidak memiliki komitmen. Ini yang harus kita kupas, Mbak Ayu ya.
bagaimana tentang komitmen itu seberat apa, sepenting apa, sehingga Allah itu murka. Saya kutipkan kawan dengan salah satu ayat, yaitu namanya surah An-Nisa ayat 145. Surat ini memberikan contoh yang disebut komitmen tadi yang kayak apa. Nanti akan dijabarkan, dijelaskan lagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Di sini itu Allah menjelaskan ulang kepada kita bahwa orang-orang baik, orang-orang yang ahli surga, termasuk Nabi Muhammad, itu dituding oleh Allah. Kamu pun tidak bisa menolong orang yang nanti akan disiksa di dalam neraka yang paling panas, yang paling hina, yang paling dekat dengan, kalau digambar itu sumber panasnya itu, sumber apinya, ditaruh di bawah sana. Mereka adalah orang-orang munafik. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, fit darkil asfali minan nar, nanti akan ditaruh di neraka yang paling hina, paling panas. Walan tajida lahum nasira. Allah melengkapi ayat ini dengan firman-Nya, engkau pun Muhammad tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Padahal Nabi itu satu-satunya manusia yang diberikan otoritas oleh Allah untuk menolong umatnya, menolong orang. Ya, namanya bahasa Arabnya itu syafa'ah. Nabi engkau tak berikan otoritas berikan syafa'ah, pertolongan, tapi tidak kepada orang munafik itu. Nah, ini ada garis yang keras yang di situ Allah mengatakan tentang orang munafik. Nah, kawan, maka perlu sekali kita lihat di sini. Memang kenapa orang munafik itu? Ya. Bahasa kita itu gampangnya itu orang yang tidak punya komitmen. Coba lihat sekarang Nabi mengatakan tanda-tanda ayatul munafiki, tanda-tandanya orang munafik, orang yang dibenci oleh Allah, yang merusak tatanan dunia, adalah satu tanda-tandanya adalah ketika dia berbicara mesti berdusta. Masya Allah. Mbak Ayu, kita baik-baik ngomong, ternyata kita itu dibohongin orang. Coba. Kita yang tadinya benar, tadinya nggak kesasar, sudah betul, dibohongi orang menjadi salah, menjadi kesesat kemana-mana. Itu gara-gara orang yang tidak memiliki komitmen itu, orang lain pun ikut hancur. Ya. Ada orang bertanya, di mana saya mau sholat ini? Di Surabaya ini. Orang yang tidak punya komitmen tadi mengatakan, di sana Pak, 1 kilo ke arah sana ya, ke arah barat sana. Jangan ke timur loh ya, jangan ke barat, jangan ke selatan, jangan ke utara, ke barat sana ya, lurus. Ternyata di sana itu neraka, tempat minuman, tempat perjudian dan lain-lain. Dia suka menyasarkan orang kayak begitu. Ketika dia bicara mesti berdusta, gak ada benarnya. Ya Allah. Dalam suatu peristiwa Mbak Ayu, Nabi itu akan membuat legacy, akan membuat warisan jariah dengan para umatnya, sahabat-sahabatnya, berkumpul. Lalu setelah berkumpul diutuslah salah satu sahabat itu ke daerah seberang sana, mengambil zakat, infak, sodakonya umat Islam yang ada di seberang sana. Lalu mereka sudah menggelar karpet merah kalau bahasa kita, menanti, ya, menyongsong kedatangan utusan Nabi yang akan datang ke kampungnya mengambil
zakat, infak yang sudah dikumpulkan mereka itu untuk diserahkan ke senternya Baitul Mal yang ada di Nabi itu tadi. Ternyata utusan Nabi itu kembali melapor kepada Nabi, saya nggak jadi ke sana Nabi. Loh kenapa? Saya dihadang oleh pedang oleh kaum muslimin yang ada di sana. Kami mau dincel-ncel, dibunuh, dikeluarkan seluruh isi perut kami. Kira-kira begitu kalau kita ceritakan ganasnya itu. Wah, sahabat-sahabat yang mendengar cerita itu langsung dihunus pedangnya. Siapa yang berani dengan engkau, utusan Nabi? Kita perang. Berdiri semua mau berangkat perang. Nabi, sik. Dengarkan dulu ini. Bagaimana ceritanya kamu? Dari mana sumbermu? Kok kamu katanya mau dihancurkan oleh kaum muslimin yang ada di sana itu? Padahal di data kami, di CCTV kami, ibaratnya begitu Mbak, mereka sudah menggelar karpet merah menyambut kedatangan utusan kita ini. Ternyata intinya adalah orang yang bernama munafik itu mengadu domba orang Islam yang di sini dan yang di sana di seberang tadi itu. Sehingga sahabat itu kembali pulang, nggak jadi melaksanakan amanah Nabi, mengambil infak, sedekah, zakat mereka itu. Jadi Mbak, itulah Allah benci kepada orang yang tidak punya komitmen, yang namanya orang munafik itu. Orang yang baik-baik itu diadu domba. Yang satu dibilangin tidak baik, yang satu dibilangin baik. Sahabat ini menyongsong dan ditunggu oleh mereka. Ini berbuat baik ini. Ya, menjemput bola, mengambil sedekah mereka dibawa ke sini untuk dipakai membantu orang yang lain. Diadu domba sesama umat Islam, akhirnya kate bacok-bacokan. Mau perangan, mau tembak-tembak. Dulu belum ada bom ya. Ya, belum Jadi, ada nuklir. langsung langsung pedang itu digotong mau di. Ya. Ya Allah karim. Jadi Allah itu murka kepada orang yang memiliki sifat satu, jika berbicara dia berdusta. Ini dalam ajaran agama kita disebut orang munafik. Ya. Masih ada beberapa sifat yang tidak hanya kita tidak suka mendengarnya, tapi dia itu sifat-sifat yang lain itu sangat merusak kehidupan masyarakat di dunia ini dan di negara manapun. Sekarang ini Mbak, ada orangnya sudah trustnya turun, kepercayaannya turun. Bahkan tidak percaya sama sekali kepada si A, kepada si B, kepada daerah A, kepada daerah B, kepada tokoh A dan kepada tokoh B. Wah, Masya Allah, berat ya. Nah ini kawan, semoga masih ada kesempatan lagi ya. Amin. Di entah nggak tahu esok hari atau kapan kita masih ingin untuk menjelaskan, jangan-jangan naudzubillah ya, jangan-jangan sampai di antara kita itu memiliki beberapa sifat yang menjadi kebiasaan orang munafik yang diancam dengan berat karena dia atau mereka itu tidak nurut dengan Allah, bahkan menentang pada Allah Ta'ala dengan cara merusak tatanan masyarakat yang sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan dialog fajar ini kita semuanya dihindarkan dan terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik ya, yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah tadi itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah terhindarkan ya Ustadz ya. Ngeri juga melihat atau mendengar tadi apa yang akan kita dapat. Naudzubillah kalau misalkan menjalankan 1 atau 3 sifat malah dari orang-orang munafik. Semoga terjauhkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.